untuk masalah keyakinan untuk ada hari-hari tertentu, ada hari-hari hari ini hari baik, ini untuk bagus untuk melakukan pernikahan, bagus untuk melakukan ulang tahun atau ulang tahun ya di mana-mana ya pokoknya bagus untuk melakukan pernikahan dan selamatan atau selamatan rumah dan sebagainya. Itu benar enggak? Atau semua hari baik? Oke, selamat datang di podcast kita di Vihara Santigraha ya, bersama saya kembali Rian, dan hari ini luar biasanya kita akan ditemanin sama narasumber yang sangat luar biasa bersama Paramita Devi. Halo, Namo Buddhaya Paramita. Namo Buddhaya. Oke. Nah, Paramita Devi ini adalah salah satu tokoh agama Buddha yang ada cukup fenomenal, menulis buku tentang ruang dan waktu. Boleh cerita sedikit tentang perjalanan Paramita Devi menulis buku atau dikenal sebagai seorang gadis indigo dan sebagainya? Perjalanan aku ya. Boleh. Jadi sebetulnya di awal itu aku belum tahu istilah indigo itu apa. Tapi sejak kecil itu aku sudah memiliki pengalaman yang menurut aku tuh orang pada umumnya nggak paham. Kayak contohnya waktu aku masih bayi itu aku punya pikiran. Aku tahu kalau misalnya aku lagi ngelihat makhluk halus gitu. Waktu itu aku lagi tidur di ranjang bayi. Terus kan kalau di ranjang bayi itu kan ada apanya sih yang gantungan-gantungan itu loh. Mainan. Yang muter-muter. Iya. Nah pas aku lagi lihat gantungannya itu, tiba-tiba aku ngeliat ada 3 orang suster. 3 orang suster. Suster, maybe suster Katolik yang pakai kerudung itu kan. Terus mereka ngeliat ke aku dan aku membatin, itu hantu ya namanya gitu. Oke. Nah tapi setelah itu aku mikir, oh ya aku kan masih bayi, seharusnya aku belum punya pikiran kayak gini. Nah setelah itu ya udah sampai aku umur 3 tahun baru bisa ngomong. Nah itu aku cerita tuh ke orang tuaku apa yang aku lihat gitu. Jadi pada saat aku digendong sama mamaku, kadang-kadang tuh aku suka kayak kaget sendiri apa segala macam. Nah sering berjalannya waktu, apa yang aku lihat itu semakin banyak, dari di sekolah apa dan lain-lain. Kadang kalau lagi di sekolah aku suka melihat penampakan kayak gitu kan. Aku takut, tapi aku nggak bisa cerita ke siapapun. Ke temanku aku nggak bisa, guru-guru. Jadinya aku adalah orang yang penyendiri gitu, nggak banyak bergaul dan lain-lain. Sampai karena aku merasa takut ini, aku kan bingung ya gimana caranya aku bisa mengekspresikan pengalaman aku, perasaan aku. Dan akhirnya aku memutuskan untuk nulis buku. Tapi nulis bukunya itu juga bukan harapan aku supaya dikenal sama orang lain gitu kan. Tapi karena aku hanya ingin berbagi pengalaman aku, dan mungkin aja di luar sana ada nih orang yang sama dengan aku. Ya, dan ternyata sambutannya baik. Di buku aku yang pertama Ruang dan Waktu itu tahun 2009, aku nulisnya waktu aku masih kelas 6 SD. Saat 6 itu. SD. Dengan penerbit Ehipasiko Foundation. Terus kemudian aku nulis buku lagi yang kedua karena banyak permintaan tahun 2011, judulnya Ewang Mesutang. Jadi itu lebih ke percakapan aku dengan makhluk halus, makhluk peta, hantu gitu ya, dan dewa, dan apa yang pelajaran yang bisa diambil dari mereka. Gitu sih. Jadi Devi sedari bayi pun itu sudah terlihat 3 suster itu. Iya betul. Itu dan itu ingat luar biasa. Jadi jadi terlihat itu. Terus itu kan masih SD ya pada saat Devi tulis, yang masih kelas 6 SD. Betul, buku pertama. Iya betul. Kelas 6 SD terus diterbitkan menjadi buku. Dan itu pengalaman kan, seingat saya nih, saya pada saat baca buku itu kan kebanyakan Devi merasa risih dan merasa ingin memusnahkan kemampuan itu. Benar enggak? Iya betul. Nah, dan akhirnya tidak jadi. Apa motivasi Devi untuk ingin memusnahkan dan akhirnya membatalkan itu?
Jadi ada saat-saatnya ketika kemampuan aku itu aku sama sekali gak bisa kontrol dan aku merasa overwhelmed dengan apa yang aku lihat. Jadi pas aku sekolah itu kan ya aku harus belajar apa dan lain-lain, perhatiin guru di depan kelas. Eh, Apa yang aku lihat ini tuh bukan cuma manusia. Oke. Jadi banyak sekali makhluk hantunya gitu kan. Mm. Yang serem-serem, yang misalnya anggota tubuhnya nggak lengkap, kepalanya doang lah, badannya doang, yang berdarah-darah. Aku tuh ngeliat itu setiap saat. Kan aku merasa hampir gila ya, overwhelmed gitu kan. Jadi ya aku memutuskan pengen tutup nih kemampuannya. Nah pada saat itu sudah menghubungi seorang Bante untuk dibantu dihilangkan kemampuannya. Tapi di hari H itu ternyata ada indigo lain yang dihilangkan kemampuannya. Di hari yang sama. Jadi aku gak jadi, dia yang dihilangkan. Tapi setelah itu papa sama mamaku tuh bilang, ya sudahlah kemampuan kamu tuh coba aja kamu latihan lagi, siapa tahu nanti bisa lihat yang bagus-bagus apa segala macam. Jadi kamu gak usah hilangin kemampuannya. Nah setelah dari situ aku coba untuk meditasi. Oke. Nah dari sana bisa dibilang baru ada perkembangan sih. Dari meditasi. Dari meditasinya itu bisa lebih ngontrol atau lebih tenang lah mungkin ya. Iya betul. Oke. Jadi itu lihat dan tidak bisa diusir ya Devi. Maksudnya kan lihat berkomunikasi gitu, itu Devi tidak bisa ngusir atau gimana? Biasanya mereka kalau diusir itu nggak mau sih. Nggak mau. Mereka nggak mau diusir. Kadang kalau kita ngomong baik-baik pun juga agak susah ya. Jadi kan ya gimana bilangnya. Jadi biarkan saja lewat gitu ya. Ya. Jadinya aku mostly cuekin sih. Kalau in real life. Oke, jadi setelah itu terbitlah buku Ruang dan Waktu, dan di buku kedua Ewang Mesutang tuh bahas tentang masalah komunikasi. Komunikasi antara Devi dan makhluk-makhluk ini. Nah, kira-kira komunikasi seperti apa yang Devi lakukan sama makhluk? Ketemu misalnya di kamar mandi, Devi ajak ngobrol, atau dianya yang ajak ngobrol, atau memberikan satu isyarat tertentu, atau gimana? Komunikasi apa yang dilakukan? Beda-beda sih ya cara aku komunikasi sama mereka. Ada yang memang aku duluan yang ajak komunikasi gitu. Kamu kenapa bisa terlahir di alam ini? Ada juga yang mereka yang ngomong duluan ke aku, dan biasanya yang minta ngomong duluan itu minta didoain. Rata-rata minta didoain. Oke. Diberikan pelimpahan jasa mungkin ya. Oke, jadi mereka rata-rata kurang beruntung dan terlahir di alam yang makhluk peta dan sebagainya. Memotivasi apa Devi sampai harus membuat buku kedua? Motivasi utamanya? Motivasi utamanya sejujurnya sih karena banyak permintaan buku kedua. Banyak request. Iya. Oke, dan akhirnya booming juga ya buku kedua dan. Betul. Oke, motivasi keduanya. Dan sekarang terbit buku ketiga ya teman-teman. Ini seperti kita lihat buku ketiga ada Samsara. Dan di buku ketiga ini lebih membahas apa Devi? Sebenarnya kan ada jeda yang sangat panjang dari buku kedua dan buku ketiga. Betul. Ada 1 dekade kali ya, 10 tahun ya, sepertinya. Saya juga sempat menunggu Devi kapan terbit buku ketiganya nih. Ya itu memang bukan berarti pengalaman yang kurang, tapi aku tuh masih konflik batin sebetulnya. Oke. Aku mau melanjutkan ini atau enggak, mau sharing ini atau enggak, pengalaman-pengalaman aku gitu. Tapi sampai di satu titik aku belajar untuk menerima diri aku. Karena kan mungkin yang orang pikir, oh sebagai indigo itu enak ya, bisa lihat ini, bisa lihat itu. Ya. Tapi keren gitu ya kelihatannya. Tapi the way people perceive us gitu, label orang ke kita, ya kadang tidak sesuai dengan harapan gitu kan. Jadi memang aku butuh waktu untuk berproses sampai akhirnya, oh ya sudahlah, aku menerima diri aku seperti ini, ada challenge sendiri, dan aku akhirnya bikin buku yang ketiga. Kalau buku yang ketiga itu basically isinya tentang makhluk-makhluk halus itu seperti apa, pengalaman aku, dan tulisan terkait spiritual gitu yang gak ada di buku pertama sama buku kedua. Oke, jadi buat teman-teman yang penasaran seperti apa cerita buku ketiga ya Samsara ini, kalian wajib punya guys ya. Jadi belinya mungkin nanti bisa kita cantumkan di bawah sini ya caranya, Anda dapatkan di mana atau gimana. Nah terus
ini kan kita ngomongnya mungkin seputar perjalanan hidup ini. Perjalanan hidup. Mungkin Devi kira-kira perjalanan hidup ketemu sama beberapa makhluk peta atau pernah bertemu sama beberapa dewa yang kita mungkin angkat. Kok bisa sih dia terlahir menjadi dewa ini? Kok bisa dia terlahir menjadi makhluk peta ini? Nah, kita dewa dulu dah, biar kita nggak ngomong peta mulu ya atau ngomong mistis mulu. Gimana menurut Devi tentang kita sebagai manusia untuk terlahir menjadi alam dewa atau lebih baik lah, ke alam kehidupan yang lebih baik? Awalnya itu aku berpikir, oh jadi dewa itu susah ya. Kayaknya kita harus melakukan perbuatan baik yang luar biasa gitu kan. Tapi ternyata jadi dewa itu sebetulnya cukup mudah kalau kita mau berbuat baik dengan lebih rutin dalam kehidupan kita sehari-hari, menjaga sila dan juga mau belajar meditasi sih. Jadi supaya pada saat meninggal itu kita bisa mengkondisikan pikiran kita akan hal-hal yang baik yang pernah kita lakukan dalam hidup. Saudara aku yang sudah meninggal pun yang tadinya aku pikir waduh gawat nih kayaknya terlahir di alam yang gak menyenangkan deh, ternyata lahirnya di alam dewa. Meskipun mereka pada saat menjelang kematiannya itu sakit kan. Oke, cukup sakit dan menderita pada sakit saat dan itu. menderita. Jadinya kan takut kan. Ternyata lahirnya malah di alam yang baik. Alam yang dewa. Alam yang baik, dewa. Oke. Itu dia menjadi dewa selama hidupnya dia melakukan apa, Devi? Perbuatan baik apa contohnya? Seperti apa itu contohnya? Mereka sih kata-kata sering berdana ya. Sering berdana. Gak bisa berdananya itu sama orang-orang sekitar dia atau wihara gitu. Oke, lebih ke tempat orang-orang yang lebih ke yang membutuhkan dan bermoral mungkin ya, kayak seperti tempat ibadah dan sebagainya. Iya. Oke. Dan kalau berdana itu sebenarnya yang penting ya satu yang tulus ya, terus yang kedua berdana di ladang yang subur gitu. Contohnya di ladang yang subur seperti wihara, terus orang-orang yang silanya itu baik. Oke, yang bermoral tadi, yang melatih moral dan bermoral. Soalnya beda pasti ya. Lebih kalau tempat ibadah kan tempat di mana banyak orang membuat berdoa dan memberikan perbuatan baik, berkumpul di situ orang-orang yang memiliki karmanya juga baik. Nah, kan Devi selama Devi berada di Kota Berau, pengalaman apa yang menarik nih Devi selama perjalanan di Berau ini? Devi menemukan apa nih, something yang waduh kok seperti ini ya, atau gimana kira-kira Devi? Pengalaman menarik terkait itu? Bebas apapun. Mungkin Devi pernah bertemu sama sosok yang gimana, atau di Berau ini seperti apa gitu. Bagaimana bilangnya? Kalau dari orang-orangnya sih aku senang karena ya memang friendly terus. Oke. Friendly. Kalau untuk makhluk halusnya sebenarnya basically sama aja sih di setiap tempat gitu ya. Tapi yang aku notice dari Berau itu kebanyakan mereka menghuninya di perairan sih daripada di daratannya. Penguasanya lebih banyak penguasanya lebih banyak di perairan. Oke, Putri Duyung gitu ya. Ya pokoknya sosok-sosok air ya yang penguasa. Apakah dengan sering berdana kita pasti terlahir di alam dewa? Atau ada pernah satu chance enggak orang yang sudah berdana juga, sudah melakukan perbuatan baik juga, tapi dia kok terlahirnya di peta? Atau memang harus gimana menurut Devi? Ya ada sih. Ada chance. Yang sudah berdana tapi ya dia lahirnya di alam peta. Kurang ikhlas kayaknya orangnya. Jadi kurang besar betul ya, sepakat. Dia berdana tapi ya dananya mengharapkan atau apa mungkin ya, nggak tahu ya. Tapi yang jelas, tapi ada ya. Tapi rata-rata pasti lebih ke terlahir di alam yang lebih bahagia, di alam dewa. Betul. Jadi kayak seperti di buku berapa ya, saya lupa, di buku kedua ya, yang Devi bertemu sama yang sosok dewa yang dia sering memberikan jubah kepada Bante atau Biku Sangha. Ya pernah ya, kalau nggak saya dengar itu sering memberikan jubah
dan itu terlahir di alam dewa. Mm-mm. Sesimpel itu sebenarnya ya. Iya. Apalagi kalau dia memberikan yang lebih. Bahkan yang kemarin kita talk show Devi, bahkan ada siapa saudara yang kaligrafi? Oh bukan, itu bukan saudaraku sih. Bukan. Jadi ada Dewi yang datang ke rumah pada saat aku Dewi. baca parita. Mm-mm. Jadi kalau kita baca parita itu kan ada nih parita untuk memanggil dewa yang Oke. Aradhana Dewata. Kalau kita bacanya fokus dan tulus gitu ya, biasanya sih dewa-dewi bisa datang. Oke. Nah pada saat itu mereka datang. Datang dan Devi bertanya. Aku tanya karena ada dewi yang wajahnya itu udah cantik manis pula gitu kan, seperti aku Waduh. cerita kemarin. Ya. Aku nanya, kok bisa lahir di alam dewa, udah gitu cantik manis pula. Apa Ya, yang kamu lakukan? Itu Gitu, bisa ndak semacam suruh mampir ke rumah saya? Oke, terus? Iya, terus dia bilang katanya dulu semasa saya hidup saya pernah kasih kaligrafi ke wihara. Oke. Kaligrafi yang tulisan Ya, Cina tulisan kuno. sendiri ya. Iya. Oke. Cuma dengan memberikan karya seperti itu juga bisa membuat dia terlahir di alam dewa ya. Alam dewa tuh. Oke, jadi Patrianya mungkin bisa kasih itu mungkin yang lebih banyak kita kaligrafi mungkin ya. Biar atau kita ngapain ini program kita lebih banyakin ya mungkin apa program-program yang apa? Kesenian. Kesenian ya. Bisa juga sih. Kesenian atau banyakin bantu-bantu kegiatan-kegiatan. Iya. Graffiti ya. Ya, graffiti. Itu lebih coret-coret ya kalau graffiti. Banyak juga orang tanyakan nih Devi ini ya masalah Ciepan ya, masalah bulan hantu. Tahu ya, bulan hantu itu kayak seperti ada bulan tertentu yang konon katanya itu semua hantu itu dibebaskan dan untuk mencari kembali ke sanak keluarga, kembali ke keluarganya untuk kita memberikan makan dan sebagainya. Itu benar ada nggak? Bulan hantu ya? Bulan hantu. Sebenarnya tuh kalau makhluk peta bukan berarti mereka keluar atau gimana sih. Kadang kalau misalnya kita sebagai manusianya, kita mau memperingati mereka tuh seneng. Jadinya mereka lebih pede buat keluar, buat tunjukin diri ke manusia. Oke, di bulan tertentu Di itu. bulan tertentu. Di bulan hantu itu ya. Iya. Oke. Tapi kalau jumlah dan lain-lain tetap sama segitu. Oke, berarti bukan dari satu tempat dibebaskan gitu, Iya. terus berkerumunan dan berkeliaran gitu ya. Betul. Dan banyak orang yang mengatakan di bulan ini tidak baik untuk berpergian. Banyak yang mengatakan, jangan berpergian di bulan ini karena mitosnya ini adalah bulan panas dan sebagainya katanya. Iya, karena memang mereka kan jadi lebih pede kan. Ya mungkin jadi sering nunjukin depan manusianya langsung. Oke. Kayak waktu itu aku pernah jalan-jalan sama temenku, aku nggak tahu itu dekat-dekat bulan hantu. Terus tiba-tiba gelas yang ada di depan aku tuh pecah sendiri. Pecah sendiri. Okay. Terus aku ngeliat ada 3 makhluk terbang di atas kepalaku. Terbang. Gitu. Maksudnya kan aku mikir kayak pede amat kok, tumben kayak gini kan. Oke. Katanya dia lagi memang sengaja atau ingin memberikan isyarat tertentu? Sengaja apa? Sengaja untuk memecahkan gelas itu atau ingin memberikan isyarat tertentu? Wah, pergi nih dari tempat ini atau apa? Oh enggak, kayaknya emang karena pengen nunjukin aja sih. Oke, ini pertanyaan juga cukup menarik ya. Untuk masalah keyakinan untuk ada hari-hari tertentu, ada hari-hari hari ini hari baik. Ini untuk bagus untuk melakukan pernikahan, bagus untuk melakukan ulang tahun atau apa, ulang tahun ya di mana-mana ya. Ya pokoknya bagus untuk melakukan pernikahan dan selamatan atau selamatan rumah dan sebagainya. Itu benar enggak? Atau semua hari baik? Ya kalau menurut agama Buddha sih tidak ada hari buruk, tidak ada hari baik. Semua hari itu biasa-biasa saja. Betul. Tergantung manusianya yang punya persepsi. Itu ya teman-teman. Jadi tidak ada hari tertentu yang memang baik dan buruk. Semua hari itu sama. Jadi mau melakukan selamatan rumah atau melakukan pernikahan dimanapun boleh. Lebih bagus hari Minggu ya. Soalnya diskon biasanya ya. Oke ya. Jadi ya ini Devi nih, ini pertanyaan yang nggak sempat juga ditanyakan.
Devi pernah nggak di request orang request itu untuk mencari benda-benda hilang atau sosok itu bisa nggak Wadidaw. menghilangkan satu benda gitu? Gimana jawabnya ya? Kalau aku disuruh cari benda gitu. Iya request, Devi tolong dong carikan dompet saya nih atau HP saya jatuh di jalanan. Aku aja kehilangan benda mulu, bisa. Ma di mana ya, Ma? Jadi nggak, sebenarnya hilang ya sudah hilang ya gitu ya. Iya. Kalau aku sebetulnya bukan punya kemampuan untuk nyuruh makhluk halus. Kamu cariin dong barang ini gitu. Aku Iya, nggak bisa oke. tuh. Jadi kayak sebenarnya kita tuh ada spesifikasi masing-masing, keahlian Oke. masing-masing. Memang ada orang pinter yang jago banget tuh nyari benda. Kalau aku Oh, nggak bisa. Aku aja nggak bisa nyari benda sendiri oke kan oke gimana? oke. Berarti ada orang tertentu atau kemampuan tertentu yang Yang memang bisa. bisa melakukan itu ya, Mm-mm. mencari benda. Hal ekstrim ini pertanyaan yang mungkin hal ekstrim apa yang bisa dilakukan sama makhluk-makhluk asura atau peta dan sebagainya. Ekstrimnya seperti apa sih yang mereka bisa lakukan? Hmm. Sampai bisa menghilangkan nyawa kan? Eh, Sebetulnya sih aku belum pernah ketemu kasus ada makhluk halus yang bisa menghilangkan nyawa manusia secara langsung gitu ya. Sejahat-jahatnya makhluk halus lebih jahat manusia yang bisa bunuh langsung kan pakai Iya, pisau gitu. oke. Kalau mereka kan nggak bisa. Hmm. Cuma mereka tuh paling iseng atau apa atau balas dendam. Misalnya biasanya manusianya itu yang ngegangguin dulu. Jadi mereka kayak pertahanan gitu. Oke. Kalau hal ekstrim mungkin yang aku temuin itu yang bisa mindahin manusia pas lagi tidur. Yang tadinya tidur di tempat tidur terus tiba-tiba digenteng. Itu mereka bisa pindahin tuh. Oke, itu kenapa dia bisa pindahin, karena orang itu memang rumahnya yang terlalu angker atau gimana? Bisa terlalu angker jadi makhluk halusnya tuh nggak suka Nggak suka. ditinggalin. Bisa juga sebenarnya penghuni rumahnya sih Yang yang mungkin misalnya kurang baik atau apa. Karena kan kadang makhluk peta itu tahu ada manusia yang kurang baik. Dia bisa tahu sih. Jadi diganggu. Nah solusinya Devi, apabila kita kan sudah terlanjur beli rumah nih, terlanjur kita punya rumah, tapi solusinya nih gimana nih caranya? Kalau toh wilayah itu juga punya mitologi, oh ini banyak banget nih penunggunya. Kalau udah terlanjur dan nggak mau pindah, Ya betul. berdamai dengan makhluknya. Oh, berarti kita harus tidur terus di genteng. Ya enggak juga sih. Kan tiap kali tidur kita bangun di genteng. Ya kan Bangun di enggak genteng. tiap kali dia pindah kita ke genteng. Oh iya berarti Sekali-kali aja. sekali-sekali aja, dan itu punya mungkin ada kemampuan tertentu, dia cuma ada batasan berapa kali dia bisa melakukan itu. Ya mungkin. Mungkin ya. Yang penting ini sih jangan takut dulu. Oke, Jangan takut dulu, coba untuk biasa ngomongin baik-baik. Kalau misalnya masih nggak bisa berdamai, tapi kalau terlalu angker juga ya sarannya pindah sebenarnya sih. Itu kan ada Sarannya kasus pindah. juga yang rumahnya itu terlalu angker. Oke, dijual Sangat cepat benar. gitu ya. Dijual cepat ya. Dijual Terus nggak ada cepat. yang beli kan. Butuh dana gitu ya. Oke, jadi itu. Terus ini kan banyak orang yang nggak ngerti nih Devi tentang masalah sensitivitas. Misalnya seandainya kita pergi ke satu tempat, kita merinding atau kita merasakan ada sesuatu yang ini, apakah hal apa misalnya kita bisa membedakan, oh ini ada sesuatu nih, atau ada hal yang aneh di tempat itu, kita kayak merinding atau kita merasakan panas atau pegel di pundak atau apa, itu apa yang bisa kita notice kalau ini sebenarnya ada something, ada sesuatu di tempat itu? Sebenarnya susah bilang karena sensitivitas tiap orang tuh beda. Ada orang yang sama sekali tuh nggak peka. Mau tempat itu angker, dia pasti bilangnya nggak ada apa-apa, ini mah rumah kosong doang gitu. Ada orang yang meskipun dia misalnya di tempat yang nggak angker kayak di rumahnya sendiri atau apa, dia tetap merasa merinding dan apa. Jadi tiap orang tuh beda-beda. Cuma nih kita bicara kalau orang ini oke lah ada sensitivitasnya gitu kan. Biasanya merinding gitu. Merindingnya di mana itu beda-beda nih. Ada orang yang merindingnya tuh di tengkuk, ada yang merindingnya di tangan, ada lagi di kaki. Gitu. Jadi setiap orang tuh punya titik merinding yang beda-beda. Selain merinding, apalagi ya? Mungkin ngerasa kayak panas dingin kali ya. Kayak orang masuk angin gitu. Itu juga bisa. Atau kayak misalnya tiba-tiba pundaknya berat lah, apa segala macam. Pundak berat itu kayak ditemplokin, digendong. Kayak ditemplokin, ada yang
ada yang itu dari belakang misalnya. Oke. Soalnya Dibanding. soalnya kan pernah ya dulu ya sempat kita DM-an kan, saya dulu sempat hobi dan ikut teman-teman explore. Iya tuh dulu. Iya, dulu ya Oh, sempat. Terus bandel kapok kan. explore tuh ada yang nempel. Nah, ini Iya. tapi di diri saya tidak kenapa-kenapa. Heeh. Tidak ada impact apa-apa, tapi impactnya ke orang lain. Oh, gitu. Yang ada di rumah. Oh. Impactnya tuh ke bapak saya gitu. Bapak saya tuh setiap di jam maghrib, jam-jam tertentu itu kehilangan pijakan atau kakinya tuh terasa berat banget. Oh, Itu gitu. di jam maghrib. Oh. Katanya dari saya, katanya. Oh. Tapi saya nggak tahu. Setelah itu dibacain parita atau dibikinkan, ya ambil air parita lah ya di vihara itu, habis itu diminumkan, dicucikan, itu sudah lebih membaik. Itu kenapa bisa seperti itu, Devi? Dia nemplok di saya tapi ujung-ujungnya malah orang lain yang kena. Iya, karena sebenarnya makhluk peta itu mirip-mirip dengan manusia. Mereka pinter juga. Mereka pinter, mereka kreatif. Jadi mungkin aku nggak mau ngerjain dia langsung, keluarganya aja biar dia kapok gitu. Oh gitu, berarti saya termasuk ditegur pada saat itu ya? Iya. Oke. Wah, berarti setelah itu Devi mengatakan setelah itu saya sudah tidak berani lagi explore. Saya takut explore. Iya. 1, resiko juga. 2, jauh juga jaraknya ya. Jadi saya tidak mau explore lagi ke saat. Soalnya hobi aja sama teman-teman untuk bikin konten waktu itu ya. Iya. Masalahnya kalau makhluk peta itu mereka mudah tersinggung sih sama manusia yang gimana ya, yang pengen nyoba-nyoba gitu, yang so-soan berani gitu. Iya. Emang seru sih kayaknya, tapi kan mereka terganggu. Oke. Saya bukan berani juga pada saat itu ya, gelap. Takutnya lebih ketakut hewan melata. Itu. Iya, cicak gitu. Ular. Cicak di mana-mana ada ya. Itu kita ndak happy dong ya. Langsung ya itu intinya. Lebih ketakut ke situ, hewan-hewan melata. Tapi ya itu harus diberanikan, benar ya. Tapi beranikan aja dia tetap nemplok ya. Tapi minimal ya kita ular sudah atau lain sosok. Kalau ular yang nemplok ya agak lain saya jadinya ya. Ya intinya itu. Jadi yang itu aja kita masih tetap tetap ditempelin gitu ya, ketempelan bilang orang. Terus hal ekstrim apa nih Devi, selain dia bisa memindahkan orang tadi, atau kayak misalnya tubuh orang ada satu kayak kayak seperti kalau kata orang itu kiriman atau apa, itu gimana? Kalau kiriman itu beda. Oke. Yang ada benda-benda tahu-tahu ada di organnya orang itu kan? Iya. Nah itu biasanya yang kirimin tuh dukunnya, bukannya makhluk peta. Nah nanti pada saat udah dipindahin semua itu barang-barangnya ke organnya, dipanggillah makhluk halus. Kamu berdiri di dekat dia, biar kayak seolah-olah dia yang melakukan, tapi padahal bukan. Oke, itu berarti bentuk kerjasama. Bentuk kerjasama, disuruh berdiri doang dia di situ, tapi bukan dia yang ngirimin, bukan yang masukin makhluk halusnya. Oke. Ya. Jadi cara solusinya kalau kita dari Buddhism, dari kita Buddhis, cara solusinya untuk mengatasi orang yang kesurupan, orang yang kena kiriman dan sebagainya, caranya gimana, Devi? Beda tuh kalau yang kesurupan sama yang kiriman ya. Satu-satu dari kesurupan dulu dah. Kesurupan. Kalau kesurupan maksudnya ada orang kesurupan, kita mau bantuin dia gitu. Iya, kita bantuin. Ini sih kalau bisa dia ditaruh dulu di tempat yang sunyi, yang nggak diganggu sama orang lain, supaya dia nggak pindah ke orang lain gitu loh. Oke, dia bisa pindah ya berarti. Bisa. Misalnya dia taruh dulu di suatu ruangan, kita sediakan waktu sejam, karena biasanya orang yang kesurupan tuh bisa sejam sih rata-rata. Terus kita bacain parita. Bacain parita terus nonstop selama sejam. Sejam. Artinya atau parita bahasa Palinya? Senyamannya kita yang lebih fokus sama ngerti sama artinya tuh apa. Kalau bahasa Indonesianya ya sudah gitu. Kalau misalnya kita ngerti kita bisa bahasa Palinya dan fasih,
bahasa Palinya, kalaupun juga bahasa Indonesianya pun juga terjemahannya juga boleh, Iya. nggak masalah. Betul. Oke. Jadi itu sama, kalau apakah itu berlaku ketika kita kena kiriman juga? Atau beda cara? Kalau kena kiriman ya tetap sih kita baca parita gitu, baca parita, meditasi metta bhavana. Itu yang ampuh tuh. Tapi lebih baik sebenarnya kita proteksi sejak awal gitu ya. Jadi nggak pada saat kita udah kena kiriman baru kita berusaha untuk membebaskan diri dari kiriman itu. Proteksi dari sejak awal itu seperti apa? Memperkuat kita sering melakukan perbuatan baik atau gimana? Ya itu sih sama sih, melakukan perbuatan baik, sering baca parita, meditasi. Soalnya kalau orang yang sering melakukan hal itu, dia tuh secara energinya kayak ada pelindungnya. Kalau aku sih lihatnya kayak warna putih gitu. Nah itu pelindungnya sih. Jadi tidak gampang hal-hal negatif itu bisa masuk dengan entengnya ya. Betul. Jadi buat teman-teman yang belum suka meditasi dari sekarang ya. Jadi bisa langsung meditasi di rumah Anda. Meditasi itu suatu hal yang sangat membosankan yang Devi. Suatu hal yang bisa kita lakukan, tapi banyak hal yang kita bisa lakukan lagi. Contohnya kita kan meditasi berdiam diri ya. Berdiam diri, duduk hening, padahal kita bisa kerja atau kita bisa hangout sama teman dan sebagainya. Tapi kita harus lakukan itu karena manfaatnya. Masuk surga atau masuk alam dewa tuh ya itu mahal. Iya, betul. Perlu effort gitu. Dan kalau misalnya benar-benar males meditasi gitu ya, duduk diam gitu kan. Gak semua orang kan bisa meditasi nih, awalnya pasti ada yang susah banget kan. Betul. Kita coba untuk berkesadaran dalam kegiatan kita sehari-hari. Misalnya kita lagi sikat gigi, kita lagi ngapain, kita sadarin aja, oh saya sedang sikat gigi. Yang penting kan kesadarannya itu supaya pikiran kita nggak melayang kemana-mana, jadi lebih mudah dipengaruhi gitu kan. Yang penting kitanya berkesadaran dulu. Oke. Walaupun melayang kemana-mana juga harusnya melakukan meditasi juga sudah. Yang penting fokusnya adalah nafas atau gimana, Devi? Misalnya contohnya kita meditasi nih, tapi di antara kita meditasinya kita kepikiran ada hutang atau apa, tapi kita kembali lagi fokus. Iya, memang gitu sih masalah ya. Iya. Jadi bukan mengosongkan pikiran. Bukan, kan? Iya betul. Betul ya. Jadi seakan-akan kita meditasi kita bisa ingat mantan ya. Ada teman saya ya ingat mantan dan sebagainya, dia di tengah meditasinya mungkin bisa saja teringat tapi lebih fokus lagi, berarti lebih sadar, aku lagi meditasi nih gitu ya. Tapi sebetulnya memang pada saat kita meditasi tuh pasti ada pikiran-pikiran negatif atau emosi yang kita pendem itu bisa keluar. Oke. Itu namanya fenomena dalam diri sendiri. Sebenarnya konsepnya sama sih dengan hipnoterapi, eksplorasi alam bawah sadar. Jadi kalau misalnya orang itu meditasi kan dia sudah mencapai tingkat kesadaran tertentu yang membiarkan dia mengakses alam bawah sadar. Jadi kadang-kadang tuh emosi negatifnya muncul atau dia keingetan sama mantan, sama masa lalu dia yang buruk gitu. Nah kalau misalnya dia mengingat hal itu, bisa satu diamatin, kedua diproses. Nggak jarang juga ada orang yang karena meditasi tuh dia bisa tiba-tiba nangis sendirian meraung-raung gitu. Betul. Nah itu biarin aja emosinya, dibiarkan lepas. Nanti setelah itu dia akan membaik sendiri. Jadi memang bisa seperti itu ya, Devi. Iya. Memang beberapa kali ya pasti kita lebih kadang-kadang saya meditasinya suka ketawa. Emosi saya mungkin ya melampiaskan ketawa atau saya gila kayak. Baru ketawa dan ketawa ya. Tiba-tiba happy aja gitu ya. Nah, ini bagus. Ini Devi ya. Saya mau tanya sedikit tentang, kan Devi ini kan salah satu orang yang memang sertifikat hipnoterapis. Benar ya? Sertifikat hipnoterapis. Jadi saya mau tanya dikit. Kan kalau misalnya kita melihat suatu penampakan atau suatu sosok, itu kan kalau orang secara sains, secara ilmu kan dibilang halu. Sedangkan Devi yang basically-nya adalah seorang indigo dan juga mempelajarin tentang hipnoterapis. Nah, itu cara membedakan dan membenarkan itu orang ini halu atau gimana? Berarti ini kita ngomong orang yang punya gangguan mental sama orang yang normal tapi dibilangnya indigo kali gitu. Betul. Ya.
itu sebenarnya beda banget kok kalau misalnya kita teliti. Jadi kalau orang yang normal tapi dia katakanlah indigo, dia dari cara ngomongnya apa segala macam masih nyambung kok. Oke. Sama kita. Kalau kita nanya A, jawabnya A. Oke. Nah kalau orang yang sudah punya gangguan mental, yang katanya halu ngeliat ini ngeliat itu, diajak ngomong pun gak nyambung. Oh itu bedanya ya. Iya. Terus juga kalau kita perhatikan nih, kita observasi, dia kayak matanya tuh suka kemana-mana gitu kan. Iya. Gak fokus. Oke. Beda. Kayak begini ya contohnya. Ini kan fokusnya kemana-mana gitu kan. Fokusnya kemana-mana ya. Iya. Nah itu, jadi bedanya adalah kalau ketika orang itu pun ditanya pun juga dia juga nggak nyambung. Berarti itu memang sudah ada indikasi kelainan mungkin ya, atau ada Bisa. Gangguan. Berarti dia sudah halu. Iya. Oke. Dan bentuk gangguannya itu kayak misalnya orang yang skizofrenia lah, yang katanya dia ngeliat ini ngeliat itu. Bedanya dia tuh seperti diserang gitu loh. Kayak ada, mungkin dia dengar suara, udah kamu diri sendiri aja gitu kan. Oke. Nah itu dia dengernya tuh seolah-olah kayak ada orang yang ngomong gitu. Suaranya itu kayak masuk ke dalam pikiran dia. Sementara kalau orang yang punya kemampuan, itu bukan suaranya yang masuk, tapi dia emang bener-bener pakai batinnya. Gimana jelasinnya ya? Kan beda gitu. Oke, makanya justru itu. Kan kadang-kadang orang kan banyak banget tanda kutip mengatakan, oh saya bisa ini, saya bisa itu. Nah itu ya, saya bisa ini dan bisa itu. Itu antara dia beneran bisa atau dia beneran gimana, atau menghalu atau gimana gitu. Kalau kebanyakan yang seperti itu Devi. Iya. Yang kita temukan mengatakan wah ada ini dan sebagainya. Dan teman-temannya pasti mungkin Devi juga pernah ngalamin atau pernah dikatakan kamu halu dan sebagainya. Ada nggak yang pengalaman ke semasa remaja Devi mengatakan wah ada ini ada itu, atau nggak ada di notice? Maksudnya Contohnya gini kan Devi, Devi selama perjalanan pernah nggak mengatakan atau ada sosok ini gitu dan dikatain kan, kalau berarti aku yang dikatain. Iya dikatain halu. Kalau dikatain halu atau enggak sih dibilangnya lebih soft kali gitu ya. Atau mah imajinasi kamu gitu. Kamu punya kekuatan berarti kamu dikutuk tuh. Nanti kalau kamu udah meninggal kamu akan dihukum di neraka 1000 tahun gitu. Waduh. Temen aku SMP ngomong kayak gitu. Oke. Ya dibilang halu ya sudah. Orangnya sehat. Orangnya orang itu ya. Mungkin normal bermasalah kali ya. Jadi nyari masalah sama orang lain. Kayaknya dia perlu hipnoterapis kayaknya. Nah itu ya kadang-kadang ya banyak muncul kayak gitulah yang dikatakan. Iya. Tapi kebanyakan orang yang mengatakan wah di sini ada ini, kayaknya dia kalau indigo itu sendiri atau orang yang memiliki kemampuan itu sendiri, itu lebih ke tidak mau ngomong nggak sih? Bener nggak? Kalau ada sesuatu itu lebih dipendam, lebih dipendam, dosa dijabarkan, atau kadang-kadang wah jangan kau makan sini. Itu lebih pengakuan saja mungkin. Iya betul. Itu ya. Jadi kalau kita ada orang itu halu, itu lebih pengakuan saja dia. Oke, apakah indigo indigo itu bisa mengenali indigo yang lain? Yep. Bisa. Wah berarti Devi bisa kenal saya. Ya. Saya yang tipe yang halu ya. Aku gak ngomong gitu loh. Ya. Anggap saja saya halu. Ya, saya tipe yang halu kayaknya ya. Cara berkenalannya, cara membedakan orang ini ngerti nih, orang ini sebenarnya punya kemampuan atau auranya berbeda dari penglihatannya Devi. Cara mengenalinya gimana? Ya sebenarnya tanpa bicara konteks indigo pun, kadang kita sebagai orang normal kita bisa tahu kan orang yang punya sifat mirip-mirip dengan kita akan secara natural tuh terdorong ke orang itu gitu, berteman dengan dia apa yang lain segala macam. Jadi sama dengan indigo, jadi kayak ada intuisi sendiri. Pertama intuisi dulu, kayaknya ada sesuatu yang berbeda nih sama dia gitu. Terus pada saat aku coba untuk lihat, ternyata energinya begini ya, jangan-jangan dia punya kemampuan. Jadi kayak kita tuh punya sinyalnya sendiri, kayak nangkep sinyal. Tapi biasanya sih dari satu indigo ke indigo lain belum tentu cocok. Kayak aku dulu pas di kampus ternyata di psikologi tuh ternyata ada ini sih, beberapa orang yang indigo juga katanya bisa lihat itu kan. Nah ada satu orang yang
ternyata dia indigo. Cuma energi aku sama dia clash gitu loh. Aku berdiri dekat dia tuh aku pusing, dia juga pusing. Sampai mual-mual gitu. Bentrok mungkin Bentrok ya. energinya. Bentrok energinya. Saling sapa mungkin. Mm-mm. Sapa lo gitu ya. Sapa. Pokoknya. Nah, itu kan indigo sama indigo. Jadi kita bisa tahu dari apa namanya? Dari bentroknya energi dan sebagainya, mungkin rasa ingin tahu, mungkin dia kepo sama Devinya juga kepo sama dia, mungkin jadinya terjadi bentrok kayak gitu. Iya. Atau Devi mau tahu dia tapi nggak bisa kedetek karena ada sesuatu yang berbeda dari orang lain, gitu kah? Sebenarnya kita hubungannya baik kok, tapi aku juga nggak tahu kenapa secara energi nggak cocok, kayak clash aja gitu. Oke. Jadi kita nggak bisa tuh ngomongin hal-hal seperti ini berdekatan begini, nggak bisa. Pasti Karena bawaannya pusing. Ya, ini aman. Aman. Aman ya. Tapi kayaknya kamu ngantuk ya. Aduh, enggak juga ya. Bukan ngantuk ya, ini lebih ke lapar. Oh, lapar. Enggak ya. Ini cara kalau makhluk halus atau makhluk peta dan sebagainya, dia bisa tahu enggak kalau kita nih menotis dia atau kita nih punya kemampuan. Tahu. Padahal kita sudah berusaha untuk denial. Denial tuh dalam arti kita lihat tapi kita pura-pura melamun. Oh. Gimana tuh ya? Kita buka pintu nih. Anggap kan Devi kan sering ketemu tuh yang di kamar mandi. Kita sudah buka pintu. Dia ada duduk di situ tuh. Dia ada. Tapi kita bodo amat aja. Iya. Dia tetap tahu sih. Tetap tahu walaupun kita sudah bodo amat sama dia. Iya, tapi lebih baik kita kayak pura-pura kuat, pura-pura berani daripada kita kayak takut banget sampai lari gitu. Nanti dia seneng tuh, nanti dikejar lah apa segala macem. Buka pintu kamar mandi, ada dia, kita pindah kamar mandi. Iya, itu ketahuan. Ngapain pindah nih gitu kan. Padahal kosong ya. Iya. Itu aku ada baca ini sih. Ya, apa? Ada baca manga gitu ya. Judulnya Mieruko-chan. Nah, menurut aku tuh itu adalah representasi yang tepat banget sama seseorang yang bisa ngeliat makhluk halus gitu. Jadi tokoh utamanya ini kan tiba-tiba bisa ngeliat. Tapi dia tuh takut sebenarnya. Cuma dia pura-pura dia nggak bisa punya kekuatan, nggak bisa ngeliat. Nah itu kayak gitu. Aku kayak gitu. Seumur hidup aku kayak gitu. Sampai sekarang pun sampai seperti sekarang. Jadi kalau ada, aku tahu nih ada makhluknya, cuek aja. Kayak nggak ada. Kayak misalnya di sebelah kocak ada, tapi ya udahlah gitu. Sekarang kayak hai gitu. Wah, yang ada ini yang mana nih? Yang di sebelah saya ini sosok yang seperti apa? Ada deh. Ada ya, astaga. Nanti lah ya. Oke. Jadi terus kan Devi kan juga ibaratnya kita punya dewi ya, punya dewi pelindung. Apakah mereka tidak bantu untuk proteksi kita pada saat kita beraktivitas normal dan sebagainya, apabila gangguan-gangguan itu kan pasti mengganggu banget atau ya gimana lah, annoying banget gitu ya mereka. Gimana? Ya kalau Dewi Pelindung itu bukan security ya, jadi nggak ada 24 jam. Selalu. Mereka juga punya kehidupannya sendiri, mau happy ya, so mereka datang kalau misalnya mereka lagi perlu aja. Kalau mereka kalau lagi merasa perlu nih untuk nengokin dia, ngejagain dia datang. Tapi bukan berarti kalau misalnya dia di alamnya kita dilepas 100%, enggak. Mereka masih ngamatin sih dari atas gitu. Jadi seperti itu ya. Terus kalau Devi saat ini kan sudah di umur 27 tahun ya. Dan kemampuan semakin meningkat. Sudah bisa perbedaan dulu sama sekarang. Perbedaannya kan kalau dulu mungkin saya nggak bisa ini, sekarang sudah mulai bisa mungkin on off atau mungkin bisa berkomunikasi atau Devi bisa pindah alam gitu kan. Pindah alam, wow. Bisa terbang, teleportasi gitu kan. Kalau dikenalnya Rogo Sukmo gitu ya. Baru tahu. Ya baru tahu ya. Terkadang ada yang mengatakan seperti itu, yang berpindah-pindah alam. Katanya ya, saya tapi nggak tahu, nggak ngerti. Apa perbedaan Devi yang masih remaja sama Devi yang sekarang? Sebenarnya kalau kemampuan aku itu sudah established gitu ya, di SMP gitu sih, kelas 6 SMP gitu udah jadi bisa ngelihat makhluk halus terus kehidupan lampau gitu ya.
Tapi sering berjalannya waktu, aku tuh kayak lebih bisa menggunakan kemampuan itu dengan lebih baik aja. Kayak misalnya pas live-nya mungkin aku bisa tahu lebih detail. Kalau kemampuan untuk lihat makhluk halusnya aku bisa on off. Kalau dulu Sekarang iya. Jadi sudah kalau aku nggak mau lihat, ya udah aku tutup dulu. Oke. Sama kayak ini loh, tombol volume ya. Jadi kita kadang tuh bisa ngeliat sampai 100%, kadang kita bisa turunin benar-benar. Oke. Tapi mostly aku nggak bisa nurunin sampai 0. Mm-mm. Paling kayak 10% masih adalah lihat bayangan-bayangan. Cuma nggak sejelas itu. Tapi tetap terlihat walaupun memang kecil ya kemungkinannya. Mm-mm. Jadi bisa on off. Itu sekarang yang membedakan. Jadi aktivitas bisa lebih enak ya, mungkin mencari nafkah atau kerja atau berolahraga, kan lucu banget Iya. kan kita olahraga ada yang ikut lari juga kan. Benar. Oke, setelah buku Samsara, kira-kira mau lanjut menulis lagi atau apa? Siapa tahu fokus membuka kliniknya hipnoterapis atau gimana, Devi? Mungkin aku mau coba lanjut lagi buku. Oke, Kalau coba pengalaman sudah lebih banyak. Ya akan lanjut menulis lagi ya. Kedepannya planning Devi kan ini seorang sertifikat hipnoterapis. Ini akan menjadi lanjutnya akan menjadi seperti apa nanti Devinya? Mungkin menjadi seorang penulis atau akan menjadi seorang hipnoterapis atau akan membuka satu klinik? Sudah ya buka klinik? Buka klinik sudah. Sudah. Jadi apa goals berikutnya Devi? Goals ke depan? Sebenarnya kalau goals pribadi aku tuh lebih suka keep sama diri sendiri. Oke. Jadi biar nanti kalau misalnya sudah tercapai baru orang-orang tahu. Oke, lebih. Tapi kalau aku bisa bilang sih ya mungkin aku mau tetap ngejalanin apa yang ada sekarang. Oke. Jadi hipnoterapis juga, nulis buku juga, ngebantu orang gitu. Halo. Jadi sebagai penutup, aku mau remind teman-teman nih. Kelahiran kita sebagai manusia itu merupakan salah satu berkah yang paling besar yang kita miliki. Di luar sana banyak sekali makhluk-makhluk lain yang mau posisi kita saat ini, yaitu terlahir sebagai manusia. Oleh karena itu, kita yang terlahir sebagai manusia mengenal ajaran Buddha Dhamma lagi. Pesan saya sih adalah untuk memanfaatkan kehidupan kita sebagai manusia itu yang sebaik-baiknya dengan banyak berbuat kebajikan, menjalankan Buddha Dhamma, dan menjalani hidup kita dengan sebaik-baiknya tergantung dari kondisimu saat ini. Tidak lupa menjadi dirimu yang terbaik, versi dirimu yang terbaik. Jadi meskipun teman-teman nih memiliki kemampuan ataupun tidak, yang penting adalah menjadi orang yang baik dan bijaksana. Oh iya, terus terakhir aku mau mengucapkan terima kasih pada teman-teman DPC Patria Brau. Ya, panitia sekaligus menjadi teman baru aku ya. Aku merasa senang sekali bisa diundang ke Brau, menghabiskan waktu dengan kalian dan mengisi acara Dhamma Talk. Aku harap nanti ke depannya teman-teman bisa semakin sukses baik dalam organisasi ataupun kehidupan masing-masing ya. Sampai jumpa lagi.